Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bu Anissa sayangi. Mudah-mudahan pada pagi kali ini kita dalam keadaan sehat. Kemudian kita bisa mengikuti kegiatan yang membahagiakan pada hari ini. Untuk memulai pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa melancarkan kegiatan kita dari pagi sampai nanti ketika sudah selesai. Kemudian untuk materi pembelajaran pada pertemuan kemarin itu kan kita membahas tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Pasti kalian sudah mengingatnya ya karena kemarin materinya itu hanya sedikit. Jadi pesannya Bu Anissa, tetap hormati kedua orang tua kalian bagaimanapun keadaannya. Walaupun nanti kalian itu sudah sukses, kalian tidak boleh melupakan kedua orang tua kalian. Kemudian karena kalian itu kan di rumah, pasti kalian setiap hari, setiap waktu selalu berjumpa dengan orang tua kalian. Oleh karena itu, kalian aja gawe wong tuane gela ya, Bu Anissa mohon itu. Kemudian kalau misalnya kalian disuruh sama orang tua untuk perbuatan yang baik-baik, maka kalian menurutinya. Seperti pada zaman dulu itu ada sebuah kisah. Kisahnya itu terjadi ketika zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda itu merupakan orang yang sangat tidak mampu, tetapi pemuda itu tinggal bersama ibunya. Ibunya itu kondisinya tidak dalam keadaan sehat, mohon maaf. Kondisinya itu sangat memprihatinkan. Karena apa? Ibunya itu sudah buta, kemudian tidak bisa berjalan, sudah sangat tua. Tetapi keinginan ibunya itu hanya satu, yaitu bisa naik haji, bisa mengikuti haji. Karena tidak memiliki biaya, maka Uwais Al-Qarni itu memiliki akal. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghajikan orang tua saya, bisa menghajikan ibunya. Kemudian Uwais memiliki akal yaitu apa? Membangun sebuah gubuk yang berada di atas bukit. Dan gubuk itu diisi dengan seekor domba. Setiap harinya domba itu selalu digendong oleh Wais naik turun bukit setiap pagi dan sore. Tujuannya apa? Untuk melatih tubuhnya Wais supaya menjadi tubuh yang kuat. Karena apa tujuannya? Ketika sudah musim haji, Wais itu berjalan dari Yaman menuju ke Mekah untuk menghajikan ibunya. Dan di sana ibunya itu meminta doa. Kemudian setelah itu Wais juga ditanya kepada ibunya, kamu ingin doa apa? Saya ingin berdoa supaya ibu masuk ke dalam surga. Apakah tidak ada hal lain? Ibunya berkata seperti itu. Kemudian Wais berkata, apabila ibunya sudah ridho, maka ibunya itu bisa menolong Uwais Al-Qarni. Dan dari cerita tersebut itu bisa disimpulkan apa? Anak tersebut sangat berbakti kepada orang tuanya dalam keadaan apapun. Bahkan ketika zaman Nabi itu pernah bercerita kepada para sahabat, mintalah kalian ampun kepada seseorang yang berasal dari Yaman. Seorang itu sangat menurut kepada ibunya. Kemudian para sahabat itu terheran-heran amal apa yang dia lakukan kepada ibunya. Dan ketika itu Nabi wafat dan beberapa tahun setelahnya sahabat Umar itu menemui Wais Al-Qarni. Ternyata amalan yang sangat dia taati yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kalian berkata kasar atau kalian melawan orang tua kalian. Atau kalian misalnya misalnya zaman sekarang ya, kalian itu mainan HP terus-menerus. Kalian tidak mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itu tidak diperbolehkan. Untuk materi berikutnya pada pagi hari ini kita akan
beralih bab, yaitu tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Kalau di buku kalian, kalau tidak salah, halaman 174 ya. Coba kalian lihat di buku kalian. Suaranya Anissa Kak Apif Enggak bisa. Ya, kalau misalnya Bu Anissa tanya tentang berbaik sangka dan beramal soleh, pasti kalian sudah paham. Pasti di benak kalian itu sudah ada. Contohnya seperti ini. Kalau Bu Anissa tanya es campur, berarti kalian, oh, es campur ya kompok. Es campur ya nang jerone isinya ada agar-agar, mutiara, dan lain-lain. Kalian pasti sudah bisa membedakan mana es campur, mana es dawet. Itu contohnya seperti itu. Sama halnya dengan ini, berbaik sangka, pasti kalian sudah, oh berbaik sangka berarti perbuatan yang apa? Perbuatan yang baik. Nah di sini nanti kita akan memahami tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Kemudian kita akan memahami bagaimana sikap beramal soleh dan berbaik sangka, kemudian perilaku beramal soleh dan berbaik sangka. Jadi nanti itu perilaku beramal soleh itu seperti apa, kemudian berbaik sangka seperti apa, kemudian selanjutnya menyajikan contoh beramal soleh dan berbaik sangka. Jadi contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita langsung diaplikasikan. Tidak hanya kita itu tahu, tapi orang gelem ngelakoni. Lewati ya. Nah, jadi di sini ya sudah ada tabelnya tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Jadi nanti kita akan memahami berbaik sangka itu apa, kemudian memahami beramal soleh itu apa, kemudian dalil yang bersangkutan dengan hal tersebut, kemudian cara penerapan. Cara penerapan ini bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Kemudian kita melaksanakannya itu seperti apa. Jadi nanti kita juga akan dapat melihat manfaatnya dari perbuatan tadi, beramal soleh dan berbaik sangka. Iya. Nah, amal soleh pasti kalian sering dengar ya. Semoga menjadi amal soleh itu pasti sering dengar. Jadi amal soleh itu apa? Perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran dan hadis. Jadi amal soleh ini apa? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu bermanfaat untuk diri kalian dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan tidak menyalahi aturan yang berada di dalam Al-Quran dan hadis. Pasti kalian sudah paham ya. Contohnya seperti apa? Misalnya, teman kalian itu ada yang tidak memiliki kuota. Kemudian untuk membelinya itu tidak mampu. Maka kalian tetanggaan, misalnya si A sama si B itu tetanggaan. Maka bisa si B itu ikut Zoom-nya itu ke rumahnya si A. Nah, itu merupakan amal soleh, perbuatan yang baik dan juga bermanfaat. Kamu dapat pahala, si B juga senang, ya kan? Senangnya kenapa? Karena bisa mengikuti Zoom. Itu contohnya seperti itu. Kemudian, iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi dua itu, iman, amal soleh itu selalu berkaitan. Misalkan salah satunya dipisahkan, maka tidak akan sempurna. Ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya kamu pakai sepatu, itu kan harus pasang. Sepatunya dicampur karo sandal ya bisa aja buat berjalan, tetapi apa? Tidak sempurna. Wagu dadine. Kemudian seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari dengan iman yang benar, amalannya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu kita harus apa? Didasari dengan iman ya. Kalau di dalam Quran surat Al-Asr ayat 2 sampai 3 ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi di situ sudah diterangkan bahwa
orang-orang itu ada dalam kerugian. Kalau kerugian berarti apa? Tidak ada manfaatnya. Kita akan merugi. Kita akan apa? Menyesal ya. Kecuali berapa? Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak akan pernah rugi. Kemudian yang kedua, orang yang mengerjakan kebajikan atau orang yang beramal soleh itu tidak akan pernah rugi. Kemudian yang ketiga, orang yang saling menasihati dalam hal kebenaran. Jadi misalkan ada teman kalian yang lagi nyelenta atau lagi pengen orang benar, kalian menasihatinya, maka itu kalian termasuk orang-orang yang beruntung atau tidak akan merugi. Kemudian yang terakhir adalah orang yang saling menasehati untuk kesabaran. Jadi dalam hal kesabaran, kadang orang itu kan mudah marah dan lain sebagainya. Jadi misalnya dinasehati dalam hal kesabaran, maka kalian apa? Tidak akan merugi. Aja malah misalnya kayak gini. Misalnya Rania sama Angel itu sedang bertengkar. Kemudian Ardi malah ngompor-ngompori, ia lagi gelut baik dan lain sebagainya. Nah, itu namanya apa? Itu namanya termasuk orang-orang yang berada dalam kerugian. Pasti nanti akan menyesal. Tapi sebaliknya, kalau Ardi misalnya itu menasihati Angel, kamu mendingan mengalah saja. Mengalah itu lebih baik daripada tidak ada yang mau kalah. Seperti itu kan berarti menasihati dalam kesabaran ya, menguji kesabaran. Maka itu Ardi merupakan orang-orang yang beriman, kemudian dia juga tidak akan rugi. Iya, wis. Kebalikannya tadi, kalau misalnya ada amal soleh, pasti ada amal yang tidak soleh. Nah, amal yang tidak soleh itu apa? Yaitu amal sayyi'ah, amal yang mendatangkan mudarat, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Mudarat itu apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak ada gunanya, atau sia-sia, atau bahkan sesuatu yang mendatangkan kejelekan ya. Sungguh rugi seorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi misalnya orang-orang yang melakukan tadi amal sayyi'ah itu orang-orang yang sangat rugi. Karena apa? Kita itu kan di dunia itu kan hanya sebentar ya, dibandingkan kita di akhirat nanti. Sama halnya berapa? 1 hari 1000 tahun di dunia. Kalian bayangkan, ibaratnya pada zaman sekarang umur manusia saja tidak sampai 1000 tahun. Karena mau sedina tok. Kalian bayangannya jadi bayangan banget, malahan jadi orang kuat. Nah, jadi itu rugi. Jadi apa? Hal yang harus kita lakukan apa? Ya sudah, kita harus beramal soleh. Coba kalian lakukan amal soleh itu dengan ikhlas ya tadi ya. Dengan iman dan ikhlas. Udah. Saya mau iya. Iya, kemudian setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Jadi, jangankan kalian itu menganggap remeh amalan-amalan yang kecil, misalnya lahnya panjailikan sani. Jailikan sani apa? Misalnya ketika kalian berangkat sekolah, kalian itu membawa balsem atau hot cream itu ya, kalian dioles-oleskan ke kursi teman kalian duduk kepanasan. Nah, itu menurut kalian itu bercanda, tapi apa? Orang yang menurut kalian itu dibercanda itu pasti tidak suka. Luang pan sekolah, pan nuntut ilmu, malahan dikerjani. Nah, itu amal yang buruk. Oleh karena itu, kita harus meninggalkannya. Kemudian contohnya lagi, kalau misalnya pertemuan jarak jauh seperti ini, misalnya teman kalian itu HP-nya hilang, kemudian dia itu belum mengumpulkan tugas, menanyakan tugas ke kalian, maka kalian apa? Harus dijawab aja, malahan tidak ada tugas, kalian membohongi teman kalian. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Atau kalian makin lah rosah garap, wong yang orang garap. Nah, kalian ngompor-ngompori seperti itu, maka nanti kalian apa? Termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi atau kalian orang-orang yang nanti akan apa? Orang-orang yang nanti ketika
di akhirat itu tidak sempurna. Next, pindah. Ya, dalam Quran surat Al-Zalzalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Jadi kalau diumpamakan itu biji sawi itu sangat kecil. Bahkan ketika satu biji sawi kalian letakkan di atas meja pasti tidak kelihatan. Tetapi apa Allah itu bisa melihatnya. Allah itu mampu melihatnya. Dan itu umpamanya dengan amal kita. Amal kita sedikit apapun pasti bisa terlihat. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Coba kalian bayangkan. Misalkan kalau dosa kalian dihitung, dosa kita semua dihitung, kemudian amal baik kita dihitung, pasti kita apa? Kita itu takut ya. Dosanya wis ngawer-ngawer gawam banget, amalnya isih sedikit atau sebaliknya. Amalnya sudah panjang, dosanya sedikit. Kita juga takut. Apa-apa kita langsung lihat itu kita takut. Oleh karena itu nanti ketika di akhirat amal perbuatan kita itu akan dikasihkan. Hal-hal apa saja yang kita lakukan di dunia itu akan dikasihkan. Dan apabila dikasihkannya itu menggunakan tangan kanan, berarti apa? Berarti amal kita adalah amal-amal yang baik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dikasihkannya dengan amal kiri, maka yang kita lakukan adalah amal-amal yang buruk. Oleh karena itu kita bisa memilih selagi kita masih berada di dunia. Kita milih mana? Mau yang baik atau mau yang buruk. Semuanya itu pilihan. Tetapi kita itu bisa memilihnya dan kita bisa memperbaikinya. Jadi kemarin materinya bersangkutan ya. Misalnya dari kemarin ada yang masih suka melawan orang tua, ada yang masih suka membentak orang tua, ada yang masih suka ngapusi wong tua. Nah, oleh karena itu kita mulai dari sekarang kita itu meminta maaf kepada orang tua dan kita tidak mengulanginya lagi. Aja tobat sambal. Pastinya pandalok ngapura, tapi mengko sore dulengi mening. Engko jaluk ngapura mening dulengi mening. Nah, itu jangan seperti itu. Tapi itu bersungguh-sungguh. Ini Bu Finda. Dan di dalam hadis Nabi itu ya, kalau dilihat ada yang artinya dari Abu Dzar Junbud bin Junadah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Nah, jadi di dalam hadis aja sudah diterangkan perbuatan baik sekecil apapun, maka kalian jangan dicela. Misalnya Cagiva itu berbuat baik, meminjamkan bolpen kepada temannya. Tapi apa karo Biandra malah di ece-ece. Nah, polpen elek di seleh-selehna dan lain sebagainya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Perbuatan baik, walaupun misalnya Cagiva itu melihat ada orang tua, dia itu membantu menyeberangkan jalan. Kemudian ada saudaranya, dia itu apa? Tersenyum, orang jepatur, baik. Maka itu merupakan apa? Perbuatan amal soleh atau perbuatan yang baik. Adapun amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut ini. Jadi amal soleh itu bisa dikatakan sah apabila ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, ada amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Kita mengetahui ilmunya, berarti apa? Yang pertama tadi ya, kita itu harus beriman
Kalau sudah beriman, kita beramal soleh, maka itu akan apa? Sempurna, karena dua hal itu adalah hal yang berkaitan. Kemudian yang kedua, dikerjakan dengan niat yang ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Ya harus ikhlas, karena apa? Kalau misalnya kita beramal soleh tapi niatnya karena manusia, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka nanti kalian akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalian itu menyambut saudara-saudara kalian, itu dengan ikhlas aja, malah lah dan keton, ape, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa, nanti itu bisa saja menjadikan menghambat rezeki kalian. Ya. Kemudian yang selanjutnya, amal soleh itu dilakukan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Misalnya, kalian memiliki saudara, mohon maaf, saudara kalian itu ada yang yatim piatu. Maka apa? Sebagai saudara kalian itu tidak boleh merem, orang yang merem. Maksudnya apa? Lah, jorna baik wong kae udu kadine nyong kae, udu kakange nyong kae, mau ponakan sepupune nyong kayak gitu misalnya. Nah, itu tidak boleh. Maka kalian itu wajib apa? Wajib menyantuni orang tersebut, karena di dalam Al-Qur'an sudah ada ya untuk menyantuni anak yatim, apalagi anak yatim itu saudara kalian. Next. Kemudian macam-macam amal soleh. Yang pertama ada amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal soleh terhadap Allah itu apa? Amal soleh yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya apa? Kita melakukan sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah kita yang kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita itu puasa, kemudian kita itu diperintahkan untuk zakat, maka kita zakat. Aja malah lah zakat ora penting. Nah, itu tidak boleh. Kalian boleh saja tidak zakat, tapi kalau kalian itu benar-benar menjadi orang yang tidak mampu dan kalian itu benar-benar orang mampu nih, kayak benar-benar orang mampu. Ibaratnya untuk makan aja kalian tidak bisa, itu kalian boleh tidak zakat. Tapi semoga kita itu orang-orang yang membayar zakat. Kemudian yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Terhadap manusia itu bagaimana? Yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya seperti apa amal soleh kepada manusia? Contohnya, kalian tersenyum kepada teman kalian, kalian tersenyum kepada saudara kalian, atau kalian itu bersikap ramah, kemudian memiliki tutur kata yang santun dan menolong kaum duafa atau kaum yang fakir miskin. Jadi kalian itu walaupun dengan senyum itu termasuk amal soleh aja, malahan ketemu kancane cemberut karo sikile nendang kancane, ketemu kancane malah marah-marah dan lain sebagainya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir ada amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya seperti apa? Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Apalagi sekolah kita itu sekolah konservasi ya. Jadi kalian itu apa? Taat membuang sampah ya pada tempatnya, tidak membuang sampah di laci-laci kelas. Apa kalian tidak sumpah? Agi sinau mambu badhe, kemudian lagi belajar banyak nyamuknya. Kemudian menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Itu sesuai sekali dengan sekolah kita ya, Espero ya. Kalian walaupun di rumah tidak ada kegiatan, misalnya sudah selesai tugasnya, kalian apa? Lah saya pengen menanam tanaman biar kelihatan segar. Kemudian apa? Sampahnya sudah banyak, kalian membuangnya. Nah, itu merupakan amal soleh aja, malah sampah dibuang nang dalan. Apalagi ketika kalian bepergian, misalnya kalian makan, kemudian kalian membuang sampahnya itu sembarangan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian manfaat amal soleh. Karena tadi kita sudah membahas ya tentang amal soleh itu apa, kemudian contohnya itu apa. Nah, ini manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari perbuatan amal soleh.
Yang pertama yaitu diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9 yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi misalnya kita pengen memperoleh dua hal, ampunan dan pahala, berarti kita harus melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Nah, petunjuk yang bagaimana? Dalam Quran surat Maryam ayat 76 diterangkan ya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik daripada di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi orang-orang yang beramal soleh itu akan diberi tambahan petunjuk. Petunjuk yang apa? Misalnya kalian itu sedang dalam kesusahan. Nanti pasti dilalah saja ada orang yang membantu kalian. Itu merupakan apa? Merupakan petunjuk. Nah, petunjuk itu datangnya dari Allah. Tapi lantaran apa? Lantaran kalian itu beramal soleh. Nanti pasti akan mendapatkan balasan. Jadi timbal balik ya, ibaratnya ya. Kemudian yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tapi ingat, kalian itu beramal soleh harus satu, yaitu dengan apa? Dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas, maka nanti Allah itu akan memberikan segala yang kalian inginkan. Misalnya, nanti setelah SMP saya pengen ke SMA A, saya pengen ke SMK A, saya pengen ke SMA B dan lain sebagainya. Pasti nanti akan diberi kemudahannya. Kalau misalnya Allah sudah mengizinkan, mengiyakan, pasti semuanya akan bisa. Tapi kalau misalnya kalian ibaratnya kalau zaman sekarang itu zonasi. Kalian tuh pengen di SMA satu, kalian rumahnya dekat, tapi bisa saja kalian itu misalnya Allah tidak mengizinkan, bisa saja dilalah berkasnya kalian ke telingso dan lain sebagainya, itu bisa saja. Kemudian selanjutnya dihapus dosa-dosanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 7, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan itu sama saja dengan amal soleh ya. Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi misalnya kamu berbuat baik itu 5, maka Allah akan mengembalikan perbuatan baik kamu itu 8. Pasti akan dilebihkannya. Itu contohnya seperti itu. Misalnya kamu itu tadi itu memberikan uang kepada orang yang tidak mampu itu 20.000. Tapi ketika kakak kalian datang, kalian itu dikasih uang 200.000, itu bisa saja seperti itu contohnya ya. Itu hanya contohnya. Kemudian selanjutnya dijauhkan dari kerugian di akhirat dan dunia. Nah, ini dalam Quran surat Al-Asr tadi ya. Di mana tadi sudah Bu Ansa terangkan orang-orang yang dalam kerugian kecuali ada 4 orang. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga orang yang menasehati dalam hal kebenaran, dan yang keempat orang yang menasehati dalam hal kesabaran. Jadi itu adalah manfaat dari beramal soleh. Kemudian selanjutnya amal soleh sudah selesai, kita selanjutnya lanjut ke berbaik sangka. Nah, berbaik sangka. Nah, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Berbaik sangka itu atau husnudon. Ingat ya, lawan katanya seudon, merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Lawan dari kata husnudon adalah seudon atau berburuk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat atau hal-hal yang negatif baik bagi pelakunya maupun orang lain. Allah melarang berburuk sangka sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat. Nah,
Kalau misalnya berbaik sangka, berburuk sangka, itu sering ya terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya kita itu sudah kumpul dengan teman-teman kita, gosip dan lain sebagainya, pasti nanti akan mendatangkan sebuah seudon. Nah, oleh karena itu kita tangkis pikiran-pikiran seudon kita. Lah, misalnya kayak gini, misalnya Kuina itu disuruh sama temannya untuk mengerjakan tugas mereka. Lah pasti itu ngakalinya. Nah, itu sudah termasuk perbuatan apa? Perbuatan seudon. Kemudian misalnya Kuina sama Hairunisa itu satu bangku, kemudian bukunya Hairunisa itu hilang. Lah pasti bukuku diambil sama Kuina, padahal itu Kak Hairunisa yang lupa sendiri. Nah, itu merupakan apa? Udah termasuk seudon, walaupun kalian itu tidak langsung mengungkapkannya kepada orangnya, kalian itu hanya di pikiran kalian, maka itu sudah termasuk seudon. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dengan hal tersebut. Sebagaimana kita itu mendingan ditangkisnya ada pikiran-pikiran itu, kalian sudahlah itu coba diselidiki, coba benar apa tidak, kalian buktikan terlebih dahulu. Kalau tidak ada bukti, kalian itu bisa saja seudon. Di dalam Quran surat Al-Hujurat itu ya diterangkan bismillah, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh dhanna inna ba'dadh-dhanna ismu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lakuma akhihi maytan faqirim tumu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, dunia Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jadi di situ diterangkan ayat supaya kita itu apa? Supaya kita itu tidak seudon. Karena orang-orang yang seudon itu sama halnya dengan orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Pasti sangat menjijikkan ya. Wah, daging saudara dewek mati tapi kita makan, itu ibaratnya seperti itu. Kalian itu tidak boleh apa? Tidak boleh menggunjingnya, tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan. Misalnya kalian itu SMP rebutan seseorang, kemudian kalian itu mencari kejelekannya si A terus. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalian ngompor-ngompori maring kanca-kancane si aku kayak padahal belum tentu kalian itu lebih baik daripada si A. Oleh karena itu, yang merasa atau yang masih belum bisa berbuat baik, masih belum bisa, yang masih sering menggunjing, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, maka kalian itu apa? Coba kalian bertobat kepada Allah ya. Di buku kalian ada ya larangan berburuk sangka di dalam hadis. Artinya jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya ucapan. Nah, jadi ucapan yang paling dusta, ucapan yang paling menyebalkan, menjijikkan itu adalah ucapan yang berawal dari buruk sangka. Belum tentu benar, tetapi kalian sudah sebar-sebarkan. Dan nanti akan mendatangkan sebuah fitnah. Fitnah itu kejam ya. Misalnya, ada seseorang yang difitnah mencuri uang di kelas. Nah, padahal itu tidak seperti itu. Maka apa? Maka akibatnya itu akan berlanjut-lanjut, orang itu akan dijauhi, kemudian tidak dipercaya dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Oleh karena itu, kalian coba putuskan prasangka-prasangka yang kalian miliki, yaitu prasangka-prasangka buruk yang kalian miliki, kalian putuskan, kalian tangkis ya. Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini kita sampai di sini dulu ya. Jadi pesannya Bu Anissa dalam pembelajaran kali ini,
kita itu diharuskan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Entah itu orang tua, entah itu teman kita sendiri, entah itu saudara kita, walaupun dengan orang yang kita tidak suka, orang yang sering mendolimi kita, maka kita harus tetap berbuat baik. Bahkan sebisa mungkin kita itu mendoakan agar orang tersebut itu segera bertobat. Jadi jangan kalian malah berdoa yang buruk-buruk, jangan seperti itu. Ya, apalagi misalnya kalian itu memiliki musuh dan lain sebagainya, kalian tuh jangan dihadapi dengan emosi, tetapi kalian apa? Kalian hanya meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi Bu Anissa cukup sekian. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran IPS yang akan disampaikan oleh Pak Martin yang paling hit. Jadi Bu Anissa cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Rajin berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi. Aja makan truk, jadi tumakasur ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.